Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di 1 Petrus 3 ayat 10 sampai yang ke-12. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi seperti kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan hari ini, siapa yang mau mencintai hidupnya dan mau melihat hari-hari yang baik, harus menjaga lidahnya dari yang jahat, menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kunci pertama untuk kita mengalami kebaikan di dalam Tuhan adalah menjaga perkataan kita. Apakah hari-hari ini perkataan kita adalah perkataan yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang mengucap syukur? Apakah kita sudah mengucap syukur hari ini? Apakah kita sudah menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah mengagungkan Tuhan? Bagaimana perkataan kita hari-hari ini? Ataukah perkataan kita hari-hari ini hanya penuh keluh kesah, penuh dengan perkataan-perkataan yang melemahkan? Kalau kita mau mengalami hari-hari yang baik dalam kehidupan kita, maka perkatakan firman Tuhan, perkatakan hal-hal yang baik, perkatakan ucapan syukur melalui bibir, melalui perkataan kita, puji Tuhan, sembah Tuhan dengan mulut kita, maka saudara, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Ini seperti firman Tuhan di ayat 10 tadi dikatakan, barang siapa mau melihat hari-hari yang baik, dia harus menjaga lidahnya. Oleh sebab itu, ayo hari-hari ini dalam keadaan yang terjadi di sekitar kita, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap berkata Tuhan itu baik, Tuhan yang memelihara aku, Tuhan yang menjagai kehidupanku, Tuhanlah penolongku. Bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus aku tidak takut. Bersama dengan Yesus aku berkecukupan, aku dipelihara, aku dicukupi segala keperluan kebutuhanku. Ayo perkatakan hal-hal yang bisa membangun kehidupan kerohanian kita, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan berkata hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, maka saudara dan saya akan mengalami pertolongan Tuhan. Ini kunci pertama, jaga perkataan kita, jaga mulut kita. Hal yang kedua, untuk kita bisa mengalami hal-hal yang baik di hari-hari ini, yaitu di ayat 11, kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi, untuk mengalami hari-hari yang baik, kita harus mengalami perdamaian. Kalau hari-hari ini masih ada kejengkelan, masih ada kepahitan, masih ada iri hati, masih ada ganjalan-ganjalan, mungkin dengan teman, dengan saudara, dengan orang-orang sekitar, yuk kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, supaya damai sejahtera Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau kamu hendak mempersembahkan sesuatu, tapi masih ada yang mengganjal di hatimu, tinggalkanlah persembahan itu dan berdamailah dengan orang yang membuat hati kita tersakiti. Bapak Ibu, mari cari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau hari-hari ini masih ada sesuatu yang mungkin mengganjal, baik itu antara saudara, antara sahabat, antara kenalan saudara, mari
bukakan pintu maaf, saling memaafkan, ya. Saling memaafkan satu dengan lain. Carilah perdamaian. Sebab apa? Sebab ketika kita membuka pintu perdamaian itu, maka ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Percaya, kan perkataan kita adalah perkataan yang baik di hadapan Tuhan, perkataan yang membangun, perkataan puji-pujian, perkataan ya, ucapan syukur, dan kita mau berdamai dengan orang lain, maka ayat 12 itu akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami hari-hari ini di masa-masa yang sulit, kami tetap memperkatakan hal-hal yang baik. Kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kami tetap memuji, memuliakan Tuhan. Kami tetap menyembah Tuhan. Kami tetap berkata Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Tuhan yang akan menolong setiap kami. Biarlah setiap hari kami memperkatakan firman itu. Kami memperkatakan hal-hal baik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan juga kami menjaga hati kami. Jikalau hari-hari ini kami ada sesuatu yang mengganjal, hal-hal yang membuat hati kami sakit, membuat hati kami pahit, membuat kami jengkel, Tuhan, kami mau membereskan semuanya itu. Kami mau melakukan perdamaian. Kami mau berusaha mencari perdamaian itu. Kami belajar untuk mengampuni, memaafkan orang-orang yang mungkin membuat hati kami luka, membuat hati kami sakit, membuat hati kami, Tuhan, mengalami kepahitan. Kiranya kami mau melepaskan pengampunan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami mau melakukan itu semua, maka pertolongan Tuhan Yesus akan nyata dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada saat ini di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kehidupan mereka, menolong hari-hari ini dalam setiap apa yang mereka butuhkan, apa mereka gumulkan, apa mereka doakan. Tuhan campur tangan menolong, memberikan kekuatan, memberikan Tuhan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Dan setiap pekerjaan usaha yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Rumah tangga Tuhan berikan damai, Tuhan berikan berkat, Tuhan tercurah buat setiap keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur buat kesempatan saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.